Nusantara adalah rumah bagi ribuan tanaman berkhasiat. Sebagian telah digunakan ratusan tahun oleh berbagai suku bangsa sebagai sumber pengobatan. Dalam episode ini, kita akan mengenal 10 tanaman pilihan, dari liana hutan Kalimantan hingga bunga cerah di pekarangan, yang menyimpan rahasia kesehatan di balik bentuknya yang sederhana. 1. Akar bajakah tampala. Akar bajakah tampala adalah tanaman merambat berkayu yang tumbuh di hutan hujan Kalimantan. Masyarakat Dayak merebus kulit batangnya untuk membuat ramuan penambah stamina, mempercepat pemulihan pasca sakit, dan mengatasi luka dalam. Secara fitokimia, ia mengandung flavonoid, saponin, dan polifenol yang bekerja sebagai antioksidan kuat, antiinflamasi, serta membantu menurunkan kadar gula darah. Penelitian awal menunjukkan ekstraknya berpotensi menghambat pertumbuhan sel kanker, meski riset klinis masih diperlukan untuk memastikan keamanan dan dosisnya. 2. Semanggi. Tanaman air berdaun 4 ini tumbuh di lahan basah dan menjadi ikon kuliner pecel semanggi khas Surabaya. Selain nikmat dimakan, rebusan daunnya digunakan secara tradisional untuk meredakan panas dalam, menurunkan demam, dan mengatasi radang tenggorokan. Semanggi kaya flavonoid, vitamin C, dan mineral, yang membantu melindungi sel hati, menurunkan stres oksidatif, serta mendukung kesehatan pencernaan. Beberapa studi juga menunjukkan kemampuannya sebagai antiinflamasi alami. 3. Kamboja. Kamboja identik dengan bunga harum di area pemakaman. Namun getah, kulit batang, dan bunganya menyimpan manfaat obat. Getahnya dalam dosis sangat kecil digunakan untuk mengobati kapalan dan mata ikan, sedangkan kulit batang direbus sebagai peluruh kencing. Bunga Kamboja mengandung plumerin, minyak atsiri, dan senyawa fenolik yang bersifat antiseptik serta menenangkan saraf. Penelitian menunjukkan potensi aktivitas antibakteri dan antiinflamasi, walau penggunaannya harus hati-hati karena getahnya bersifat iritan. 4. Jabon. Pohon jabon tumbuh cepat di tepi sungai dan rawa. Kulit batangnya direbus untuk mengatasi demam, sariawan, dan infeksi kulit. Dalam pengobatan tradisional, rebusan jabon juga digunakan sebagai pencuci luka luar. Senyawa triterpenoid, saponin, dan alkaloid di dalamnya memberikan efek antimikroba dan antiinflamasi. Studi laboratorium menguatkan aktivitas antibakteri terhadap beberapa patogen penyebab infeksi kulit. 5. Kapulaga. Kapulaga adalah rempah aromatik yang melegenda dalam pengobatan Ayurveda dan jamu Nusantara. Buah keringnya direbus untuk menghangatkan tubuh, meredakan batuk berdahak, dan melancarkan pencernaan. Minyak atsirinya kaya cineol dan terpineol yang bersifat ekspektoran, antiinflamasi, dan antispasmodik. Beberapa penelitian juga mengaitkan konsumsi kapulaga dengan penurunan tekanan darah dan perbaikan fungsi paru-paru. 6. Rumput jariji. Meski sering dianggap gulma, akar rumput jariji dimanfaatkan sebagai peluruh kencing dan penurun demam. Dalam pengobatan tradisional, rebusan akarnya juga digunakan untuk mengatasi bengkak akibat peradangan. Rumput ini mengandung polifenol, flavonoid, dan triterpenoid yang memberi efek antioksidan dan antiinflamasi. Penelitian awal menunjukkan potensinya sebagai agen diuretik alami yang aman. 7. Kaktus centong. Dengan batang pipih menyerupai centong, kaktus ini ditanam sebagai pagar hidup sekaligus sumber pangan. Daging batangnya yang berlendir dimanfaatkan untuk menenangkan lambung yang meradang, menurunkan panas dalam, serta membantu mengontrol gula darah. Kandungan serat larut, flavonoid, dan polisakarida di dalamnya mendukung kesehatan usus dan metabolisme gula. Penelitian juga menunjukkan potensinya dalam menurunkan kolesterol. 8. Kayu ules. Kayu ules mudah dikenali dari buahnya yang berpilin seperti spiral. Dalam ramuan tradisional, buah dan kulit batangnya direbus untuk mengatasi diare, batuk, dan gangguan pencernaan. Senyawa tanin, alkaloid, dan antioksidan di dalamnya memberikan efek antimikroba, astringen, dan pelindung jaringan usus. Studi farmakologi mendukung penggunaannya sebagai obat diare alami. 9. Kenikir atau ulam raja. Daun kenikir segar kerap dijadikan lalapan, membantu melancarkan peredaran darah, memperkuat tulang, dan mengurangi bau badan. Kandungan quercetin, luteolin, dan klorofil di dalamnya memberikan efek antioksidan, antiinflamasi, dan pelindung pembuluh darah. Penelitian di Malaysia menunjukkan konsumsi kenikir dapat meningkatkan kepadatan tulang dan kesehatan metabolik. 10. Kenikir kuning. Mirip dengan kenikir biasa dengan bunga merah atau orange dan daun lebih kecil dan tebal,
Kenikir kuning memiliki manfaat herbal yang berbeda. Kenikir kuning kaya akan flavonoid, karotenoid, dan polifenol yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Dalam pengobatan tradisional, daun dan bunganya direbus untuk meredakan panas dalam, meningkatkan nafsu makan, dan mengurangi peradangan ringan. Senyawanya bekerja sebagai antioksidan alami yang melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Setiap tanaman memiliki kisah dan manfaat yang unik. Dari bajakah yang tumbuh di rimba Kalimantan hingga kenikir kuning di pekarangan rumah, semua adalah warisan berharga yang perlu dijaga. Dengan memahami dan memanfaatkannya secara tepat, kita bukan hanya merawat kesehatan, tetapi juga melestarikan pengetahuan yang telah berjalan ratusan tahun.